Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumid dzalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas qada dan qadarnya pagi hari ini. Assalamualaikum. Kita semua ada di rumah Allah, tempat terbaik, dan dengan maksud niatan ikhlas untuk memperbaiki diri, membaca, mungkin mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga saja Allah berkenan memasukkan ayat-ayat itu ke dalam hati kita, kemudian menyinari jiwa kita, sehingga kita hidup dalam cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pula kita hidup lurus di jalannya menuju keselamatan fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa mari kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, pagi ini kami insya Allah akan menyampaikan satu hadis dan mungkin ada beberapa keterangan. Hadis ini sebetulnya panjang, tapi kami singkat karena kami ambil satu bagian karena ini berkenaan dengan apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian sumbernya dari Umar bin Al-Khattab. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ihsani. Qala anta budallah ka anaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallah ka anaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis ini sebetulnya panjang karena
berkenaan dengan kehadiran malaikat di satu majelis Rasulullah. Jadi Rasulullah ada di satu majelis bersama para sahabat, kemudian datang seseorang langsung menghadap Rasulullah menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Para sahabat pada saat itu nggak ngerti itu siapa yang datang. Tapi setelah peristiwa itu sudah selesai, kemudian para sahabat bertanya, siapa tadi ya Rasulullah yang menghadap engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tadi adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril datang di satu majelis dengan bentuk manusia, langsung menghadap Rasulullah, kemudian menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan di dalam pertanyaan mengenai ihsan, jawabannya adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang dinamakan ihsan adalah kamu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anta budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan, seolah-olah. Kalau bahasa Sundanya seolah-olah itu apa? Seolah-olah kamu melihat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasanya saja sudah seolah-olah. Artinya memang kita tidak bisa melihat Allah. Selama hidup kita tidak akan bisa melihat Allah. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah, seolah-olah. Di sini ada semacam nilai kandungan dari anta budallah ka'annaka tarahu, yaitu sebagai motivasi. Umpamanya kita sholat kita sholat umpamanya. Kalau kita seandainya kita tahu Allah di hadapan kita, barangkali mungkin kita akan khusyuk, sebagaimana kalau kita dipanggil oleh bupati umpamanya, kemudian datang ke bupatinya, kemudian ada dialog, ada pembicaraan antara kita yang dipanggil dengan bupati itu. Kira-kira ketika ada pembicaraan dengan bupati itu,
Di saat itu kita ingat yang lain nggak Pak? Kita lagi diajak wawancara dengan bupati, kemudian kita ingat ini tempe di rumah belum dimasukkan ke kulkas nanti. Jadi ka'annaka itu sebagai motivasi. Sebagai motivasi orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah engkau melihat Allah, yang jelas seperti apa yang tadi kami sampaikan, bahwa manusia selama hidup tidak akan bisa melihat Allah. Maka kalau ada orang terus mengatakan bahwa saya melihat Allah, itu bohong Pak. Itu bohong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bisa melihat Allah itu nanti di hari kiamat. Tentu kalau kita itu pulang kepada Allah itu dengan membawa amal. Tapi kalau kita besok nanti pulang menghadap Allah tidak membawa amal, jangankan melihat Allah, Allah sendiri tidak akan menemui kita. Contoh kayak ginilah, seorang menantu merantau ke Jakarta, kemudian pulang ke mertuanya, sampai di rumah menantu itu tidak bawa apa-apa. Kita kira-kira mertuanya bombong apa? Hah? Sama, kita kan nanti pulang kepada Allah. Kita adalah makhluk langit karena diciptakan dari komponen ruh, dan pula kita itu makhluk bumi karena diciptakan oleh Allah dari tanah. Memang manusia itu luar biasa Pak. Komponen penciptaannya itu dua. Bahan baku dari langit itu ruh, kemudian bahan baku dari bumi itu tanah. Dipadukan jadi satu, jadilah makhluk manusia itu. Kemudian nanti kita akan kembali ke langit lagi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu nenek moyang kita itu di surga. Ya semestinya kita nanti pulang kampung harusnya ke surga. Kalau kita pulang kampungnya ke neraka berarti salah tujuan. Salah pulang kampung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qiyamah surat 75 ada yang bawa itu enggak? Aplikasi yang di HP itu, di Quran. Tolong dibuka. Al-Qiyamah surat 75 ayatnya 22 sampai 25. Wujuh yaumaidin nadhirah. Orang beriman pada saat itu wajahnya berseri-seri di akhirat. Ila rabbiha nadhirah, karena dia melihat Rabb-nya.
Jadi kita bisa melihat Allah itu besok. Kalau kita beriman, meninggal membawa iman dan takwa, insya Allah besok akan bisa melihat Allah. Tapi besok di akhirat, bukan di sini. Selamanya di dunia manusia tidak akan bisa melihat Allah. Wa wujuhu yaumaidin basiroh, sementara orang-orang kafir itu pada saat itu wajahnya muram. Tadunnu ayuf alabiya faqiroh. Mereka yakin bahwa mereka akan ditimpakan malapetaka. Jadi orang yang meninggal membawa iman dan takwa besok wajahnya berseri-seri karena dia melihat Allah. Dan orang kafir besok wajahnya muram karena dia yakin bahwa dia akan ditimpakan malapetaka atau siksa. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu wa yastaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yushaqqihim wa lahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah wa yastaruna bihi thamanan qalilan, dan mereka menjual ayat dengan harga murah, maksudnya menukar keimanan dengan kekafiran, meremehkan ayat-ayat Allah. Ulaika ma yaquluna fi butunihim minan nar. Mereka besok di akhirat tidak akan makan kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Dan besok nanti Allah tidak akan ngajak dia bicara. Kayak tadi, menantu pulang nggak bawa oleh-oleh, datang ke rumah kira-kira mertuanya sumeh apa enggak? Sumeh, ngerti sumeh enggak Pak? Sumeh barangkali bahasanya beda. Ini kan sini sudah Sunda ya. Senyum, pasti akan cemberut, boro-boro ngajak ngomong, ya. Disapa saja mungkin diem aja itu. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan dosa-dosanya. Walahum adzabun adzim, dan bagi dia itu, bagi mereka itu azab yang amat pedih. Boro-boro bisa melihat Allah itu nggak bisa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terjelaskan di sini, yang di dalam hadis anta budallah ka annaka tarahu, ini hanya sebagai motivasi, seolah-olah kamu melihat Allah, seolah-olah. Karena dengan minimal seolah-olah melihat Allah, ibadah kita makin khusyuk. Pada satu ketika dalam keinginan munajatnya Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala ke Gunung Sinai, terbesit dalam hati Musa ingin melihat Allah. Kemudian oleh Allah dikatakan pada saat itu, lihatlah gunung.
Gunung Sinai. Dan nanti kamu akan melihat gunung itu hancur. Dan nyatalah ketika Musa melihat gunung Sinai itu kemudian hancur dan Nabi Musa itu pingsan ke semaput, belum bisa melihat Allah sudah semaput. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umatnya Nabi Musa juga ada yang menginginkan, aku mau beriman asalkan aku bisa melihat Tuhan secara dohir, Tuhan secara nyata, wujudnya seperti apa. Kemudian Allah turunkan petir menyambar mereka dan mereka mati, kemudian dihidupkan oleh Allah dan mereka kemudian menyesal karena sesungguhnya manusia memang tidak bisa melihat Allah kecuali itu tadi. Jadi anta budallah ka'anaka tarahu itu adalah sebagai motivasi supaya ibadah kita itu karena di hadapan ada Allah, ya kan? Ada Allah, tentu kita makin khusyuk. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu mereka yakin bahwa mereka bertemu Robnya. Jadi yang namanya orang khusyuk itu bukan orang sholat yang nggak inget apa-apa. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa dia sedang menemui Robnya, bertemu dengan Allah. Makanya saya tadi kasih contoh, orang kalau bertemu dengan bupati kemudian sedang dialog, karena sholat itu kan sesungguhnya dialog. Nah kalau sedang dialog kita nggak yakin bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, bagaimana kita bisa khusyuk? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru bisa khusyuk. Seperti menghadap bupati, sedang dialog dengan bupati, ngerti bupati ada di depannya, ditanya bupati pasti akan merespon, menjawab. Kalau nggak ngerespon mesti bupati akan bertanya, kamu ditanya kok diem aja lagi ngelamun. Nah ya gitu. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Jika kamu tidak melihat Allah, dan memang tidak akan bisa melihat Allah, fa innahu yarok, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ini juga merupakan motivasi juga, dan harus diyakini bahwa kita itu dilihat Allah.
Orang kalau bekerja, kemudian ada yang ngawasi, ada yang melihat, kira-kira bekerjanya sungguh-sungguh apa enggak? Orang kerja diawasi mandor, orang ngajar diawasi kepala sekolah. Kepala sekolahnya ada di, umumnya kepala sekolahnya nggak usah masuk ke kelas, ada di luar saja. Kira-kira ngajarnya gimana? Mesti serius. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah melihat kita dalam prosesi kita melakukan ibadah adalah unsur yang amat sangat penting. Unsur yang amat sangat penting. Kejujuran, integritas ya, integritas itu bisa ada pada diri manusia. Di antaranya adalah bahwa kita hidup diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 7. Silakan jenengan nyimak saja, dibuka saja aplikasinya, surat Al-Mujadalah 58 ayat 7. Ibu-ibu yang bawa pulpen, bawa ya ditulis saja Bu, ditulis 58 ayat 7. Nanti di rumah dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak tahukah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ma takunu min najwa salasatin, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'un. Dan tidaklah ada satu bisikan dari 3 orang. Jadi kalau ada orang berbisik-bisik 3, jangan dikira itu nggak ada yang tahu. Udah kamu saja ya yang tahu, yang lain nggak ada yang tahu. Dan jangan kasih tahu kepada orang lain. Wala khamsatun illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah orang berbisik 5 kecuali Allah yang ke-6. Di situ ada Allah. Kita 1 orang, di situ ada Allah. 2 orang ada Allah. Kemudian 3 orang juga ada Allah. Wala adna min dalika wala aksar. Dan tidak kurang, tidak lebih. Kurang ya ada Allah, lebih orang banyak juga di situ ada Allah. Illa wa ma'hum aina makanu, kecuali dimanapun ada kamu, di situ ada Allah. Jadi yakin betul bahwa Allah ada di situ dan melihat kita. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita tentang amal yang kita kerjakan besok di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Kalau kamu tidak bisa melihat Allah karena memang nggak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi dimanapun kita ada, kita dalam visual Allah. Tidak ada satu ruang atau space di langit bumi ini kita lepas dari pengawasan Allah. Kita lepas dari hukum Allah. Kita mau terbang menuju Mars, daripada saya hidup di dunia diatur terus Gusti Allah, saya mau ke Mars biar bebas hidup. Kalau di dunia, di bumi ini kan kalau minum minuman yang memabukkan kan haram. Saya mau ke Mars supaya saya bebas. Tidak ada satu ruang pun di kolong langit dan bumi ciptaan Allah ini yang orang bisa bebas dari visual dan hukum Allah. Hidup di Banjarharjo diperintah terus suruh ngaji. Saya mau ke Jakarta biar bebas, nggak usah ngaji. Nggak bisa. Di sana juga nanti kewajiban ngaji. Kita lihat lagi surat Qaf, surat 50 ayat 16. Dari tadi saya agak tegang karena ini saya di sorot kamera, jadi agak tegang. Ini udah agak apa namanya? Santai. Surat Qaf surat 50 ayat 16. Walau qad khalaqnal insana, dan Allah sungguh telah menciptakan manusia. Jadi manusia itu yang menciptakan Allah. Tidak ada jin menciptakan manusia, nggak ada. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan Allah mengetahui yang orang yang jiwanya itu berbisik. Berbisik hatinya apa? Kerentek. Jangan tahu kerentek enggak? Menungsa nembe kerentek, baru kerentek saja Allah sudah tahu yang ada dalam hatinya. Kalau kita manusia kan nggak bisa mengetahui dalamnya hati ya. Dalamnya laut bisa di dalamnya hati, siapa yang tahu katanya itu. Tidak ada yang tahu. Allah tahu apa yang dibisikkan hati manusia itu. Baru menggumam, baru ngerentek dalam hati saja Allah sudah tahu, apalagi yang zahir, apalagi yang sudah kelihatan. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan Allah lebih dekat dari hablil warid, urat leher. Allah lebih dekat dari urat leher. Ini urat leher mana? Urat leher ini. Allah lebih dekat dari urat leher. Kalau orang sudah yakin seperti itu, kita diawasi oleh Allah, bahkan Allah lebih dekat dari urat leher. Kita kira-kira manusia itu berani nggak berbuat dosa? Yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim warjulahum bima kanu yaksibun.
pada hari itu nanti di hari kiamat itu manusia ditutup mulutnya dan berbicaralah tangannya, kulitnya, kakinya dari apa yang mereka kerjakan. Jadi manusia itu besok nanti ketika yaumil hisab, hari perhitungan, udah nggak bisa mengelak lagi, karena tangannya berbicara tentang perbuatannya. Kalau orang berbuat dengan tangannya, nanti tangannya akan berbicara. Kakinya akan berbicara, menyampaikan apa yang diperbuatnya. Kulitnya berbicara apa yang dikerjakan waktu hidup di dunia. Makanya begini, boleh berbuat dosa, boleh, asal tangannya ditinggal. Tangannya ditinggal atau kakinya ditinggal, atau supaya kulitnya nggak melihat, kulitnya dilepas dulu baru nanti berbuat dosa. Bisa? Hah? Mencuri boleh, tapi tangannya ditinggal supaya nanti besok tangannya tidak bersaksi karena nggak tahu. Nah. Talaqul mutalaqyan an yamini wa an simali. Dan ingatlah ketika mencatat dua pencatat yang mencatat dari sisi kanan dan kirinya. Ma yalfidu min kaulin, dan tidak ada satu ucapan dari lafaz, jadi dari kaul, dari satu lafaz kalimat, ila ladaihi raqibun atidun, kecuali di situ ada malaikat raqib dan atid. Jadi apapun yang orang katakan itu malaikat mencatatnya. Bapak ibu ngomong apa itu ada catatannya. Makanya kalau bisa jangan mau ngomong kecuali ngomong yang baik. Jangan ngomong kecuali ngomong yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Karena apapun yang diucapkan dicatat, direkam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kayak gitu mau lepas, kita mau lepas dari pengawasan Allah nggak bisa. Kita mau sembunyi di mana? Wong ini semua, ini buminya Allah. Buminya siapa? Kalau nggak buminya Allah, wong Allah yang menciptakan. Mau pergi ke Jakarta atau negara lain, saya supaya hidup bebas, saya mau pindah tempat tinggal di Inggris supaya saya bisa bebas. Tidak bisa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 186. Silakan ditulis dulu ibu-ibu yang bawa. Surat 2 ayat 186.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi kalau yarsudu. Fa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu anni, tentang aku Allah, fa ini qarib, jawablah Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i dada, aku akan mengabulkan doa apabila manusia hambaku berdoa. Falyastajibuli, maka taatlah kepada perintahku, wal yu'min, dan berimanlah. Hadirin yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun taruhu fa innahu yaroka. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Nah, itu tafsiran ihsan. Jadi ihsan itu level pengamalan agama yang paling tinggi. Islam, iman, kemudian ihsan. Nah, yang dijelaskan oleh Rasulullah seperti itu. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kamu berbakti kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah ihsan. Jadi level ihsan itu level orang yang tidak gegabah dalam hidupnya, karena dia ngerti di hadapannya itu ada Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kan punya kecenderungan begini Pak, umpamanya orang disuap, namanya orang menyuap biasanya ya, itu kalau korupsi itu kan nggak berani lewat rekening bank. Orang menyuap itu biasanya pakai uang cash. Yang miliaran itu pakai uang koper Pak, pakai koper itu. Kadang pakai rupiah, rupiahnya pun harus ratusan. Nah, kalau 2.000 pakai karungan repot. Orang nyogok, orang nyuap, itu biasanya nggak berani pakai lewat rekening bank. Tujuannya apa? Kenapa nggak berani? Takut ketahuan. Makanya pakainya uang cash, pakai koper, dan uangnya pasti uang besar, ratusan. Karena kalau ratusan ringkes. Dia kasih, dia Prengasane ini bahasa kini apa ya? Bahasa sini prengasane apa Pak? Dia mengira tidak ada yang tahu. Nah itu loh prengasane. Ah iya. Dia mengira nggak ada yang tahu. Yang tahu yang nyuap dengan yang disuap. Padahal jika kita dua, Allah yang ketiga. Jika kita ada 3 orang, Allah yang
4. Kalau kita ada 4 orang, Allah yang ke 5. Allah ma'akum aina ma kuntum, Allah besertamu dimanapun kamu berada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kalimat di dalam ayat Allah di Quran itu yang di situ ada sebutan ihsan. Orang-orang ihsan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang takwa itu besok ada di dalam surga. Yang di surga itu mengalir mata air. Mata air, bukan air mata ya Pak ya. Mata air. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka menikmati apa yang Allah hadirkan sebagai nikmat, balasan untuk orang-orang yang bertakwa itu. Mereka menikmati. Siapa itu orang itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu waktu hidup di dunia, orang yang menikmati surga itu orang yang muhsinin, orang yang ihsan. Diterusnya di situ wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang yang ihsan itu biasanya kalau di waktu sahur berarti waktu sebelum subuh. Waktu sahur, waktu sebelum subuh. 3/4 malam lah di situ. Yastaghfirun. Jadi orang yang besok menikmati surga, di dalamnya hanya kenikmatan yang bisa dinikmati, adalah orang yang ihsan. Di antara ciri orang yang ihsan adalah orang yang beristighfar ketika di waktu sahur. Yang lain sibuk, bukan sibuk ya, lagi pada tidur, bukan sibuk berarti ya. Yang lain tidur nyenyak, ini sudah bangun. Kanu qalila minal laili ma yazaun. Kemudian dia tidak menghabiskan malamnya untuk tidur. Dia sholat malam, tahajud. Itu orang yang ihsan. Jadi yang lain pada tidur, dia bangun. Makanya panggilannya as-sholatu khairu minan naum. Sholat itu lebih baik dari tidur. Itu panggilan adzan yang pertama. As-sholatu khairu minan naum. Kalau adzan subuh enggak ada sholatu khairu minan naum. Wong pancen wong subuh ki wis kudu tangi. As-sholatu khairu minan naum itu sebelum subuh. Ketika orang dipanggil untuk bangun dan sholat malam.
innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin wa qanu qalilan minal lima yahzaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Makanya ada yang menafsiri ihsan itu adalah orang yang amalannya itu di atas rata-rata. Itu orang ihsan. Tadi kan definisi oleh Rasulullah kan anta budallah ka anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Dengan melihat beberapa ayat diantaranya satu ayat ini tadi. Dan nanti kami sampaikan ayat yang lain. Ada yang menyimpulkan bahwa orang yang ihsan itu orang yang ibadahnya itu di atas rata-rata. Kalau yang lain sholat subuh standar lah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang wajibnya saja. Orang yang ihsan itu sholat rawatibnya yang 12 rakaat itu juga dikerjakan. Itu ihsan. Ditambah lagi sholat malam, ditambah lagi baca Quran di waktu sahur, ditambah lagi istighfar. Sanulqi alaika qaulan tsaqila itu diberikan kepada orang yang mau membaca Al-Quran di waktu sahur juga. Jadi sholat malam, istighfar di waktu malam, kemudian mewarotilil Qur'ana tartila, membaca Quran. Dan yang paling berkesan membaca Quran itu adalah di waktu sebelum sahur. Nah, ini kan amalan yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang, Pak. Kebanyakan orang kan jam-jam itu tidur. Bahkan subuh aja banyak orang yang masih tidur. Kalau di Banjarharjo gimana ini? Subuh masih ada orang yang banyak tidur nggak? Apa sudah bangun semua sholat subuh? Enggak, barangkali di sini kalau subuh penuh sampai kayak hari raya barangkali enggak? Barangkali, ya kan? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal qadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Diawali dengan al jannatu uidat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Orang yang senantiasa infak dalam setiap keadaan. Lagi luang ya infak, lagi susah ya tetap infak. Cuman kadarnya mungkin beda. Kebanyakan orang nih kalau dimintai infak terus keadaannya lagi agak sulit, nggak bisa, saya nggak bisa ngasih soalnya ini lagi dalam keadaan susah. Nah, ihsan itu orang yang tetap infak dalam setiap keadaan. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal qadiminal ghaidha. Dan orang yang bisa menahan amarah. Kebanyakan orang kalau marah ya dilampiaskan. Nah, ihsan itu orang yang bisa menahan marah.
wal afina anin nas, dan pemaaf. Biasanya orang susah ngasih maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Nah, dari beberapa ayat itu sehingga ada yang menafsiri bahwa ihsan itu adalah orang yang ibadahnya di atas standar. Hadirin, waktunya sudah 1 jam lebih. Tadi dimulai jam berapa sih? Ya, ini sudah 1 jam lebih. Ada sesi pertanyaan nggak, Mas? Ada sesi pertanyaan? Oh, nggak ada. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan. Jadi hari ini materinya tadi apa, Pak? Ihsan. Ihsan. Kalau di dalam bahasa sini ya istilahnya baik. Nah, ternyata baik dalam istilah ihsan itu tidak hanya cukup baik, tapi baiknya di atas rata-rata. Ora umum, ora saumume, tapi di atas umum. Tapi kebaikannya dudu meni ora umum ge dalam artian negatif. Kebaikannya di atas rata-rata. Dan mereka yang ihsan itu besok akan mendapat hadiah surga, yang di dalam surga itu banyak mata air, sebagaimana yang sudah kami sampaikan. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan. Itulah ihsan yang level dalam agama itu level paling tinggi, Pak, paling tinggi. Tentu kita semua menghendaki level yang paling tinggi supaya kita bisa mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dengan membawa kebaikan, dan besok nanti akan bisa diajak bicara oleh Allah, bahkan bisa melihat Allah besok, yang kita semua di dunia ini tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.